Halo Master, kembali lagi di Kabar Udang on the Air bersama saya, William Gaya Zulfikar, dan bersama saya saat ini beliau Bapak Andi Kurniawan, SPI, MN, DSC. Beliau adalah dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Tahan Master, jangan langsung berpikir, wah ini bahasan berat. Saat ini kita mencoba mengambil sari ilmu dari Pak Andi, masih tentang tambak udang. Yaitu saat ini kita akan membahas tentang biofilm. Nah, habis ini petambak seperti langsung berpikir masih cukup asing dengan istilah biofilm. Kita langsung tanyakan ke Pak Andi. Gimana Pak? Jadi tambak udang mungkin masih cukup asing dengan biofilm. Padahal mungkin mereka sering menemui di tambak mereka ya Pak. Coba Pak jelaskan kepada kami ini Pak. Jadi sebenarnya saya yakin petambak Indonesia, Bapak Ibu, bahkan yang bukan petambak, itu sering menemui biofilm. Secara sederhana, biofilm bisa dimengerti sebagai kumpulan komunitas mikroba, terutama bakteri, yang menempel di substrat, di permukaan suatu benda. Permukaan suatu benda. Betul. Dan komunitas bakteri ini diselimuti oleh lapisan seperti gel. Licin, lapisan seperti gel, dan lapisan gel ini sebenarnya hasil produksinya tubuh bakteri. Jadi dari mana gel ini datang? Karena bakteri ini memproduksi lapisan ini. Nah, secara mudah lapisan bakteri yang terhubungi oleh gel inilah yang disebut sebagai biofilm. Biofilm. Jadi kalau apa ya, bodoh-bodohnya kalau kita itu nemuin kalau licin itu, betul, itulah biofilm ya Pak? Betul. Jangankan di dasar tambak atau di kolam, di dinding tambak, di gelas saja kita kasih air, kita biarkan beberapa saat, kita sudah bisa merasakan ada kayak lapisan gel di dinding-dindingnya. Lapisan gel ini sebenarnya adalah komunitas bakteri tadi. Oke. Dan dalam bahasa pembahasan keilmuan kita beri nama biofilm. Biofilm. Oke. Tapi kalau cara gampangnya petambak ya, yang bikin licin itu ya Pak? Betul. Jadi lapisan licin yang ada di hampir semua permukaan benda di tambak ini sebenarnya yang disebut biofilm. Terus tadi Pak Andi nyebutkan diproduksi oleh bakteri. Petambak mungkin sudah familiar, mereka tahu bahwa di tambak mereka itu ada bakteri-bakteri macam-macam. Nah, apakah ini diproduksi oleh bakteri penyebab penyakit, atau makanya terus apakah ini berbahaya atau enggak, atau justru ini ya alamiah dan nggak masalah ketika ada biofilm di tambak harus diapakan gitu Pak? Ya, jadi pada dasarnya riset yang kami lakukan juga referensi dari berbagai penelitian yang dilakukan peneliti dunia menunjukkan bahwa lebih dari 95% bakteri dan mikroba itu hidup dengan membentuk biofilm. Dengan kata lain, hampir seluruh mikroba, terutama bakteri, itu hidup dengan membentuk biofilm. Nah, bakteri-bakteri ini, mikroba-mikroba ini, tentu saja ada yang bisa memberikan manfaat, ataupun sebaliknya, memberikan dampak negatif untuk kehidupan manusia, termasuk untuk kepentingan budidaya udang, ataupun budidaya ikan yang lain. Apakah hanya akan kerasa di biomembran, atau sebetulnya ketika tambak itu tanah atau tambak itu dari beton, dari konkrit, apakah tetap ada biofilm ini Pak? Biofilm akan tumbuh di semua permukaan, semua jenis substrat. Hampir tidak ada substrat yang tidak bisa ditumbuhi oleh biofilm. Jangankan di tambak, di dinding tambak, di geomembran terutama yang sering digunakan sebagai dasar tambak, di tangan kita saja. Di tangan kita, kalau kita memberikan uap udara seperti dari mulut seperti ini, ditunggu 90 menit biofilm akan terbentuk. Nah, sekarang kita bayangkan bagaimana dalam kondisi tambak. Maka bisa dipastikan tidak ada permukaan tambak yang terkena air yang tidak ditumbuhi biofilm. Apakah kemudian ini harus kita kelola agar bisa mendukung ke budidaya, atau kita juga harus waspada kalau ada biofilm bisa indikasi penyakit atau seperti apa? Bakteri sebenarnya bisa melakukan berbagai fungsi, berbagai aktivitas yang bisa saja itu membawa pengaruh positif untuk tambak atau justru pengaruh negatif dengan membentuk komunitas.
Sehingga apa? Kalau ada pemahaman pemanfaatan bakteri didasarkan pada pemahaman bahwa bakteri ini sendirian atau single cell atau sel tunggal, tidak berkelompok, tidak terselubung oleh gel tadi. Maka dari saya pribadi mengatakan tidak lengkap pemahamannya. Maka wajar saja kalau banyak treatment bakteri, usaha menghilangkan bakteri misalnya, tidak bisa tepat guna, tidak bisa efektif sesuai dengan diharapkan. Karena sebenarnya bakteri tidak sendiri-sendiri, mereka membentuk komunitas. Bahkan dari komunitas ini mereka hanya 10%. Persis sama kalau kayak kita tinggal di rumah, Mas Wildan. Saya yakin ukuran rumah kita itu lebih besar dari keluarga kita dan keluarga kita. Tapi kalau ada orang yang mengganggu hidup kita, kalau kita memberikan dampak negatif atau menumbuhkan kita, tapi konsep rumah tidak dipakai, maka treatment ke kita tidak akan efektif. Kalau tujuannya membunuh misalnya, senjata yang digunakan tidak akan bisa membunuh, karena kita punya benteng, kita punya rumah. Nah, sebenarnya pemahaman biofilm melengkapi pemahaman kita untuk menggunakan mikroba, terutama bakteri. Berarti kalau ditarik, penggunaan probiotik misalnya, penggunaan bakteri lain, berarti sebenarnya harus menggunakan konsep biofilm. Secara keilmuan saya katakan iya, karena penelitian membuktikan lebih dari 95% bakteri hidup dengan membentuk biofilm. Kemudian pertanyaan sederhana berikutnya, kira-kira apa sih warning point atau apa ya, tanda-tanda bahaya kalau tadi kan itu ya seperti manusia, ada kalanya pada level yang bisa ya hidup normal, tapi juga ada kalanya dia bisa sebagai ancaman. Bakteri yang patogen banyak yang datang dari jenis anaerob. Mereka tidak suka oksigen. Mereka butuh lingkungan miskin oksigen. Dia berada di dasar. Betul. Nah, sebelumnya orang berpikir bahwa lingkungan miskin oksigen itu di bawah lumpur. Padahal dia di dasar lumpur. Padahal di dasar biofilm itu anaerob, miskin oksigen. Sehingga kalau biofilm tumbuh di kincir sekalipun, di baling-balingnya kincir, maka sudah tersedia ruang anaerob untuk bakteri patogen. Sehingga kebanyakan sebelumnya orang berpikir menghindari bakteri anaerob tidak suka oksigen, prinsipnya lumpur, bawah lumpur. Ternyata tidak. Nah, sekarang kalau kita menggunakan geomembran atau bahan yang lain, maka kita harus mempertimbangkan bahwa saat biofilm tumbuh, melekat, bagian dasarnya menyediakan area yang sangat luas untuk bakteri, karena bakteri 10 mikron rata-rata ukurannya, untuk mendapatkan area miskin oksigen. Dan kalau ini adalah bakteri patogen, maka biofilm menjadi sarangnya untuk bakteri-bakteri yang merugikan. Oleh karena itu, pemilihan jenis dasar, pemilihan permukaan juga harus dipertimbangkan. Tapi biofilm itu juga punya kemampuan untuk menangkap bahan pencemar. Mereka punya kemampuan untuk menangkap bahan pencemar, dan ini sering digunakan orang untuk membangun biofilter atau pengolahan limbah. Oh, berarti ini juga sebenarnya bisa diterapkan di, karena kan kadang petambak ngambil air sebelum masuk ke kolam ada tandon, ada kolam biofilter, itu bisa dimanfaatkan ini juga ya, Pak? Betul, karena biofilm tidak saja mampu menangkap bahan pencemar seperti logam berat, mereka juga mampu menangkap bahan organik. Dan bahan organik ini adalah sumber masalah di kualitas air. Sehingga kalau misalnya biofilm ditumbuhkan di tandon atau biofilm ditumbuhkan di saluran air, maka biofilm membantu untuk membersihkan air ini. Berarti manajemennya adalah jumlahnya juga, Pak? Atau biofilm ini bisa terjadi blooming juga nggak, Pak? Jadi populasinya terlalu banyak, akhirnya juga tadi ke materi organik dan ya siklus unsur hara gitu ya di kolam itu juga akan terguncang ya? Betul, karena pada prinsipnya bakteri akan berkembang biak, bakteri akan membelah diri, dan proses membelah diri ini memerlukan nutrisi kan gitu, memerlukan nutrisi. Dari mana nutrisi diambil? Dari bahan organik. Bahan organik ada dari mana? Ditambah dari sisa pakan ataupun metabolismenya udang.
Sehingga kalau sisa bahan organiknya banyak, metabolismenya banyak, maka wajar biofilmnya menjadi banyak. Dan kalau biofilmnya sudah banyak, memfasilitasi bakteri untuk mendegradasi bahan organik, mendegradasi limbah-limbah budidaya. Pendegradasian limbah-limbah budidaya akan memakan oksigen. Maka sebenarnya ya biofilm juga akan mempengaruhi kadar oksigen yang ada di kolam, di tambak. Oke, jadi ini pada akhirnya menjadi sebuah mata rantai ya Pak ya. Karena kan ya ini baru juga, pengetahuan baru juga buat kalangan petambak, bahwa kita udah paham plankton mempengaruhi DO, pH, pagi malam. Kemudian ini ada satu yang melengkapi ya Pak ya. Betul. Melengkapi pengetahuannya sebenarnya mungkin petambak-petambak kita udah paham gitu ya, udah aware. Dan pengelolaannya ini apakah untuk sipon gitu tuh cukup Pak? Atau kita harus, ternyata kan tadi terlewat juga ya kayak biofilm ternyata bisa terbentuk di kincir, bahkan mungkin juga di dinding itu kan juga Betul. luas juga gitu ya Pak ya? Iya betul. Bahkan biofilm itu tidak memerlukan air yang bentuknya liquid gitu ya, cairan. Uap air saja itu cukup menstimulus pembentukan biofilm. Apalagi kalau ditambak, yang memang media utama kehidupannya kan air. Oleh karena itu kita memang harus hati-hati saat mengontrol kehidupan mikroba terutama bakteri. Jangan sampai mikroba atau bakteri yang tumbuh itu yang menyebabkan penyakit buat udang. Dan salah satu treatment yang bisa dilakukan sebelum bakteri jahat hidup, kita tumbuhkan bakteri baik. Oke. Jadi Gitu ya, betul. Jadi air pertama masih bersih. Riset menunjukkan bahwa biofilm itu terbentuk 7-14 hari. 7-14 hari. Daripada yang tumbuh misalnya adalah bakteri yang merugikan, maka lebih baik dikondisikan yang tumbuh adalah bakteri yang menguntungkan atau paling tidak netral lah, tidak mengganggu kehidupan udang. Yang biasa dipakai probiotik probiotik gitu ya Pak ya. Iya. Jadi sederhana ya, pertama kita udah melakukannya. Betul. Jadi sebenarnya sudah dilakukan, sudah sering petambak kita memanfaatkan bakteri ataupun mikroba dalam budidaya. Yang harus ditambahkan mungkin itu, bahwa ternyata bakteri ini tidak hanya hidup di airnya, tidak hanya seperti plankton, tapi mereka tuh malah 95% hidup di permukaan dengan membentuk komunitas tadi biofilm. Nah, kalau petambak-petambak sadar, oh ternyata bakteri ini membentuk biofilm, berarti saat memanfaatkan saya harus mempertimbangkan dong biofilm. Atau sebaliknya, saya tahu nih bakteri jenis Vibrio misalnya ini bermasalah. Karena saya tidak ingin ini menimbulkan masalah, saya tidak boleh hanya membayangkan bakterinya berenang. Tapi saya juga harus tahu bahwa di dinding-dinding itu akan tumbuh biofilm dan itu bisa menjadi sarangnya Vibrio. Oleh karena itu, pemilihan struktur karakteristik dasar termasuk geomembran yang sering digunakan itu menjadi hal yang urgent. Saat memilih geomembran, kita sudah harus memikirkan karakteristik apa yang paling memudahkan proses kita di aquaculture, di budidaya. Sebagai contoh sederhana, biofilm, kita tidak ingin biofilm tumbuh karena ini di media utama tambak. Maka jangan gunakan membran yang terlalu banyak konturnya, seperti serat bergelombang atau ada biasanya kan ada yang garis-garis gitu. Dia ada keluar sedikit menonjol. Karena mungkin bagi kita tonjolan garis-garis ini hanya 1 mili, tapi yang jadi masalah ukuran bakteri 10 mikron itu sudah bagi mereka satu kelurahan. Memilih ini itu juga menjadi hal yang penting. Yang lain warna misalnya, karena biofilm biasanya terbentuk dari bakteri yang memanfaatkan sinar matahari atau sering disebut fotosintetik bakteria, jadi bakteri fotosintesis. Maka refleksi sinar matahari itu juga menjadi penting. Oleh karena itu, pemilihan warna geomembran yang sepertinya tidak mempengaruhi kehidupan mikroba itu justru sangat mempengaruhi. Dan ini
harus menjadi salah satu poin-poin penting saat kita ingin mendesain konstruksi tambak. Sebuah tambak. Ya, berikutnya biasanya kalau kita main ke petambak, pertanyaan berikutnya adalah langsung praktikal gimana sih gitu. Nah, kemudian gimana Pak aplikasi biofilm ini kira-kira di petambak? Selain tadi ada ya penambahan probiotik adalah cara mengcounter biofilm yang kemungkinan diciptakan oleh bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit daripada patogen itu Pak. Nah itu gimana Pak? Ya. Mungkin secara umum kalau kita ingin memanfaatkan biofilm sebagai cara pandang yang benar kalau kita ingin memanfaatkan mikroba terutama bakteri, bisa kita mulai saat kita mendesain konstruksi tambaknya. Karena bagi kita mungkin ada area kecil hanya setengah senti dan itu sebenarnya area sudah bisa jadi satu kelurahan atau kecamatan untuk bakteri. Oleh karena itu mendesain penggunaan geomembran menjadi bagian yang sangat penting. Sebisa mungkin kalau memang kita tidak menginginkan biofilm itu tumbuh, contohnya tambak utama. Karena saya secara pribadi walaupun bidang saya mikrobiologi, saya banyak mengarahkan penelitian saya di pemanfaatan bakteri, tapi saya melihat bahwa kalau kita main dengan bakteri itu kayak bermain dengan bom waktu. Kalau kita bisa mengendalikan, kita mendapatkan keuntungan, tapi kalau kita meleset menjadi masalah. Oleh karena itu, demi menciptakan kestabilan kondisi kolam juga, kalau saya tidak menyarankan bakteri itu dihidupkan bersama dengan udangnya. Walaupun ada sistem yang seperti itu, seperti biofloc. Biofloc itu kan menghidupkan bersama. Tapi kalau saya sendiri, kalau kita tidak yakin bisa mengontrol, lebih baik memisahkan pemanfaatan mikroba biofilm dari media utama di mana udang hidup. Oleh karena itu, kita sebenarnya lebih tidak menginginkan biofilm tumbuh. Nah, supaya biofilm tidak mudah tumbuh, kontur karakteristik membran dinding itu menjadi penting. Dinding yang kasar itu memudahkan biofilm untuk tumbuh. Geomembran yang terlalu banyak kontur-kontur sehingga memungkinkan bahan organik tersangkut seperti di lipatan atau di karakteristik membran tertentu, itu sangat memicu pertumbuhan biofilm. Itu yang pertama yang harus menjadi dasar pertimbangan. Yang kedua, pada saat budidaya sudah berjalan, kita akan bisa melihat meraba dinding. Kalau sudah ada licin-licin, sudah ada seperti gel di sana, maka bakteri sudah hidup di sana, mikroba sudah hidup. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati bahwa yang kita manage bukan lagi plankton, tapi sudah ada kehidupan bakteri yang ada di sana. Kalau misalnya kita ingin sampling, mesti mau tahu sih bakteri yang hidup di tambak saya ini berbahaya atau tidak. Jangan hanya ambil air, tapi diambil yang di dinding. Di dinding itu ya, Pak? Betul, karena jangan-jangan tadi bakteri-bakteri anaerob patogen jahat hidupnya di dinding tadi. Kita dari hasil air mengatakan clear, nggak ada masalah, tambak saya sehat, belum tentu. Nah, kalau bakteri jahatnya bersembunyi di biofilm, kemudian setelah proses pembudidayaan di pasca panen, sangat penting untuk membersihkan biofilm yang ada di dinding, yang ada di dasar. Karena itu sifon, pembuangan limbah itu menjadi hal yang penting, dan jangan lupa untuk memastikan kalau memang kita tidak melakukan proses pembunuhan bakteri gitu ya, dinding koran, dinding tambak itu sudah bisa sebisa mungkin bersih dari biofilm. Cara yang saya rekomendasikan pribadi, tetap modal tenaga fisik dibersihkan. Manual ya Pak ya? Manual, betul. Karena kalau kita pakai bahan kimia, mungkin mati. Mungkin hilang, tapi masalah baru. Malah bisa jadi lebih besar. Karena itu yang paling aman, murah, memang fisik dibersihkan. Bisa disemprot pakai tekanan atau digosok. Tapi itu posisi berarti selesai budidaya. Tapi kalau setelah budidaya itu juga tetap manual juga nggak masalah ya? Selama kondisinya bisa stabil untuk udang nggak ada masalah. Karena kadang-kadang kan begini, ini sedikit permasalahan kan begini. Misalnya sudah ada endapan di kolam, lalu DO turun. Secara insting petambak sering tambah kincir, naikkan. Padahal yang sudah turun
tadi yang bahan berorek sudah turun, kalau ditambah kincir kan naik ke atas. Kan menjadi masalah. Betul. Padahal trik utama di budidaya tambak adalah menciptakan iklim stabil. Betul. Selama itu bisa dilakukan dengan tidak mempengaruhi kestabilan ekosistem yang ada di tambak, sah-sah saja dilakukan. Oh, jadi yang perlu diperhatikan juga nggak boleh asal wah tahu licin, pokoknya mau tak rusuk sepanjang muter kolam itu. Tapi ternyata bisa menimbulkan masalah baru karena akhirnya bisa guncang gitu ya Pak. Betul. Karena itu memang yang paling gampang. Proses pembersihannya dilakukan rutin sebelum dia tebar. Sebelum tebar. Betul. Karena itu menurut saya paling stabil lah melakukan pendekatan manajemen parameter fisika kimia itu paling stabil, paling aman. Kita tidak ngopeni hewan lain atau organisme lain selain udang. Fokus saja ya Pak. Fokus dulu kan. Itu yang paling gampang lah Mas. Iya betul. Nah kalau tadi di awal menyebutkan kalau pas konstruksi kita juga harus memperhatikan ini bersih. Nah, seringkali terjadi begitu panen selesai, entah karena pemasangan konstruksi dari geomembran ini kurang pas, sering melipat-lipat itu. Itu juga harus dirapikan ya. Iya. Yang pasti kalau membuat tidak ada lipatan mungkin tidak mungkin. Tapi yang pasti kalaupun ada lipatan di sana, ada proses penyambungan dari semua, itu memang didesain sebisa mungkin tidak menimbulkan penumpukan bahan organik. Karena penumpukan bahan organik akan memicu tumbuhnya biofilm. Nah, tapi apakah memang biofilm hanya negatif saja? Kan tidak sebetulnya. Karena sama seperti bakteri juga ada yang menguntungkan. Nah, untuk memudahkan proses pemanfaatan, tadi yang Mas Wildan bilang, kalau saya sangat menyarankan tumbuhkan saja biofilm di tandon. Karena dia akan membantu proses purifikasi. Betul. Tidak hanya membantu membuat kualitas air lebih stabil, tapi kalau ada bahan-bahan pencemar akan terperangkap di dalam biofilm. Jadi lebih ramah lingkungan juga ya. Terkadang kan tambah juga pakai bahan kimia ABCD lah pokoknya. Betul. Ini ya ngirit juga, ramah lingkungan gitu ya Pak. Jadi panjang lebar mulai dari pengertian cara gampang mengidentifikasi biofilm. Sesimpel kita ngerasain jalan di dasar, ada mulai licin-licin. Kemudian fungsinya juga sebetulnya ya ada, mereka punya peran gitu ya Pak, di kolam itu punya peran untuk siklus nitrogen dan seterusnya, unsur-unsur yang lain gitu ya. Sebagaimana petambak itu menambahkan probiotik ke kolam, nah ini sebetulnya kontra alami. Tapi tadi semoga saya nggak salah narik kesimpulan, Pak Andi ini berarti menyarankan bahwa mending nggak ada biofilm ya Pak? Kalau saya begini, tidak ada biofilm tidak mungkin Mas Wildan. Karena biofilm akan terbentuk bahkan dalam hitungan jam. Betul. Untuk sampai dewasa di ekosistem tambak rata-rata 7 hari. Hanya saja kalau kita menumbuhkan biofilm atau kita bermain dengan bakteri, kita itu kayak benar-benar memegang, istilah saya tadi, bom waktu. Kalau kita yakin bahwa kita sanggup mengontrol, bahwa kita bisa benar-benar punya strategi untuk memanfaatkan, untuk mengontrol pertumbuhannya, ya nggak apa-apa di sana. Contohnya biofloc tadi, kita tumbuhkan bakteri di sana, kita tumbuhkan floc, sehingga floc ini membantu mengurai bahan organik. Harus disiplin ya Pak ya? Nah, yang jadi permasalahan ini kan memerlukan usaha yang berlebih. Harus cek ke lab. Sehingga kalau selama ini saya coba mempelajari kehidupan mikroba terutama biofilm, yang aman adalah minimalisir kehidupan mereka di tambak, lalu bawa keluar limbah di kolam treatment misalnya, atau persiapkan limbah ini sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, saya yakin juga semua petambak melakukan ini, ada tandon persiapan air. Nah, dalam proses persiapan air atau pematangan air ini sebenarnya biofilm bekerja, sehingga tumbuhkan biofilm di sana untuk membantu membersihkan air sebelum dimasukkan ke tambak udang, ke tambak utamanya. Itu yang paling gampang, paling aman. Tapi kalau kita yakin, kita punya alat yang cukup, kita yakin bermain dengan kehidupan bakteri, yakin bahwa tidak ada kehidupan ledakan bakteri, maka sah-sah saja mencoba sistem biofloc di tambak udang.
Tapi menurut saya itu sulit dan berisiko. Berisiko. Jadi ini dikembalikan ke pilihan masing-masing petambak, apakah bisa ya yakin bahwa dia bisa mengontrol itu, atau kalau yang kedua ya cari aman aja. Betul. Oke, jadi itu, dan tadi terselip juga tips untuk mengontrol biofilm ini. Ya pertama, pastikan konstruksinya rata semua, memastikan tidak ada selipan-selipan kecil yang mungkin buat kita 1 cm tapi buat mereka adalah ruang untuk 1 kelurahan gitu ya. Terus yang kedua tadi ya dikontrol dengan dibersihkan, cuma memperhatikan stabilitas kualitas air dengan dicek suhu, DO ya Pak ya, DO, pH dan seterusnya. Dan yang terakhir juga di persiapan antar siklus diperhatikan lagi ya, seperti di awal ketika konstruksi ya dipastikan untuk meminimalisir kemungkinan tambak itu ditumbuhi oleh biofilm dengan membersihkannya. Terakhir Pak, mungkin sedikit saran dari Pak Andi gitu ya untuk pertama kita Pak, silakan. Catatan pentingnya, bakteri ternyata hidup dengan membentuk biofilm. Oleh karena itu, walaupun kajian-kajian tentang biofilm belum banyak, tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia karena ini baru, ini menjadi masukan yang berharga buat petambak-petambak di Indonesia. Kalau kita yakin bisa memanfaatkan bakteri biofilm, maka kita menggunakannya secara aktif di media budidaya. Tapi kalau tidak yakin, kita mempunyai kemampuan sarana prasarana untuk itu, maka lebih baik meminimalisir aktivitas mikroba yang ada di tambak kita. Penggunaan probiotik jelas itu bermanfaat, karena bagaimanapun akan membantu kita menstimulus menumbuhkan bakteri yang menguntungkan. Tapi sekali lagi harus benar-benar terkontrol dan yakin bahwa kita bisa mengendalikannya. Kalau tidak, pilihannya menurut saya minimalisir saja. Oke, terima kasih Pak Andi. Ini wawasan yang baru, walaupun sebenarnya tadi ya nggak baru-baru amat, karena petambak kita sudah sering menemui, dan ya ini beberapa juga meluruskan dan tadi ditambahkan beberapa tips untuk petambak-petambak udang di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Andi atas pengetahuannya untuk kita semua. Dan untuk para master sekalian, apabila menurut master video ini bermanfaat, silakan like dan share ke seluruh grup-grup petambak di Indonesia. Jangan lupa juga ketik di kolom komentar jika ada kritik, saran atau pertanyaan untuk Pak Andi. Kita akan langsung teruskan ke beliau, atau jika ingin berdiskusi dengan beliau pasti akan kita sambungkan ke Pak Andi ya Pak ya. Baik, para master, nantikan video-video kabar udang OJR berikutnya, dan salam budidaya. Salam budidaya.